Halo, namaku Sultan Ski Pratama, aku mahasiswa BINUS Malang B 2025 dengan jurusan Business Creation. Nah, pada kali ini aku sedang mengerjakan tugas bisnis model yang diberikan oleh Pak Agung Purnomo. Nah, di sini aku kebagian mengidentifikasi Amerika Online atau yang bisa disebut AOL. Nah, AOL ini merupakan sebuah perusahaan media massa yang berada di Amerika Serikat yang berkantor di New York. Nah, AOL ini mempunyai bisnis berupa digital, konten, produk maupun jasa. AOL ini berdiri pada tahun 24 Mei tahun 1945 dengan website aol.com. Nah, pada masa saat ini AOL terkenal sebagai mesin pencari seperti Google, Microsoft, Facebook, ataupun MSN, dan juga sebagai media periklanan. Nah, kali ini aku akan mengidentifikasi AOL sebagai perusahaan yang sedang mengalami rise atau pertumbuhan. Walaupun AOL ini mempunyai sejarah yang cukup unik ataupun secara kita identifikasi itu seru sekali karena perjalanan mereka tuh mengalami naik turun yang sangat panjang. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang PMC. Nah, PMC sendiri itu adalah sebuah alat kerja yang digunakan untuk memanajemen bisnis dan mempelajari model bisnis dengan bentuk visual agar lebih mudah dipahami. Nah, di PMC ini ada 9 blok yang kita pelajari. Nah, pada PMC pertama kali ini kita akan membahas customer segment dan customer relationship. Nah, customer segment merupakan sebuah target market yang ditujukan oleh sebuah perusahaan kepada masyarakat. Nah, AOL ini sendiri menunjukkan mass market dan juga terutama orang-orang yang menggunakan media elektronik seperti handphone, laptop, komputer, iPad, dan maupun alat-alat elektronik yang menggunakan internet. Nah, yang kedua kita akan membahas customer relationship. Nah, customer relationship ini merupakan sebuah layanan atau bagaimana cara perusahaan tetap terhubung dengan para pelanggannya atau konsumennya. Nah, AOL ini menyediakan sales service dan customer support secara gratis dan secara bebas. Nah, kita akan memasuki PMC yang ketiga dan keempat, yaitu value proposition dan channels. Nah, value proposition dari AOL ini adalah memiliki server yang stabil, memiliki platform sendiri, dan pastinya memiliki jaringan yang cepat dan juga memiliki layanan yang gratis. Nah, mereka memilih ini sebagai kelebihan mereka karena pada saat itu banyak sekali tempat telekomunikasi yang mempunyai jaringan yang lambat dan kita tuh harus mengeluarkan biaya yang mahal ataupun mengeluarkan uang yang sangat banyak. Dan sekarang kita bisa mengakses AOL ini melalui website dengan website aol.com seperti gambaran seperti di bawah ini. Nah, sekarang kita memasuki PMC yang selanjutnya. Nah, yang pertama kita akan membahas key resource. Nah, key resource sendiri adalah sebuah kunci dari perusahaan agar tetap berjalan. Key resource dari Amerika Online ini adalah sebuah internet, server, media elektronik yang digunakan untuk mengakses website mereka, dan yang terakhir adalah merek. Nah, Cat Partner sendiri merupakan sebuah mitra dari sebuah perusahaan. Mitra dari AOL ini adalah Verizon dan Yahoo. Dan terakhir adalah key activities. Nah, key activities merupakan sebuah aktivitas yang selalu dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Nah, Amerika Online ini mempunyai aktivitas seperti membuat konten, customer service, dan maintenance. Pembahasan terakhir dalam PMC ini kita akan membahas cost structure dan revenue stream. Nah, cost structure sendiri merupakan sebuah biaya yang harus dikeluarkan sebuah perusahaan dalam waktu kurun tertentu. Nah, awal ini mengeluarkan biayanya untuk pembuatan konten, maintenance, dan server dan jaringan agar tetap stabil dan tetap lancar. Nah, pembuatan konten ini karena banyak sekali kompetitor seperti Google, Microsoft yang pastinya sangat besar, pastinya AOL mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk mempertahankan pelanggannya. Dan yang ketiga adalah revenue stream. Nah, revenue stream adalah sebuah pendapatan dari perusahaan. Pendapatan AOL ini adalah dari konten, iklan, dan data seluler. Nah, yang kedua kita akan membahas pattern. Nah, pattern ini adalah sebuah pola yang digunakan sebuah perusahaan untuk menjalankan bisnisnya agar model yang berlangsung tetap berjalan.
Nah, pattern dari Amerika Online sendiri adalah open business model. Nah, di bawah ini adalah sebuah link dari tugas saya yang diberikan Pak Agung Purnomo. Nah, saya mendapat jawaban dari open business model ini dari video YouTube tersebut, karena dalam video YouTube tersebut telah diberitahukan bahwa stakeholder dari Amerika Online ini menginginkan sebuah masyarakat atau semua orang terlibat dalam Amerika Online ini memberikan sebuah ide atau curahan mereka agar tetap menjalin kerjasama dan pastinya membuat Amerika Online ini tetap mengalami kemajuan. Dan jenis pola ini bisa dilihat dari Wikipedia juga. Di sana tertulis bahwa jenis perusahaan dari Amerika ini adalah terbuka. Nah, sekarang kita akan membahas tentang business environment. Nah, business environment merupakan sebuah lingkungan bisnis atau pasar yang mempengaruhi kekuatan dari sebuah perusahaan. Amerika Online ini memiliki business environment yang sangat penting. Menurut saya ada 3, key trends, market force, dan industry force. Market force sendiri, AOL memiliki target market mass market dengan layanan sebuah mesin pencari dan berupa iklan yang pastinya orang-orang menginginkan sebuah layanan intensitas cepat dan sebuah konten yang berkualitas. Namun dalam market ini mereka mempunyai saingan yang sangat besar seperti Google dan Microsoft. Dan di dalam industri force ini sendiri mereka mempunyai kompetitor yang sangat berat atau sangat besar di dunia ini seperti Google, dan mempunyai new entrants yang besar yaitu Microsoft Edge dan stakeholder. Stakeholder ini berperan dalam industri force mereka yaitu publik dan mitra yang sedang bekerja sama. Keytrends. Nah, Keytrends ini merupakan sebuah hal yang sering dibahas akhir-akhir ini. Nah, akhir-akhir ini seringkali pembahasan tentang teknologi. Nah, teknologi ini seperti big data ataupun AI atau bisa disebut dengan kecerdasan buatan. Namun pada akhir-akhir ini terutama di Indonesia sendiri sangat ramai sekali tentang investasi, terutama saham dan kripto. Walaupun pamor dari kripto kurang baik, banyak sekali orang-orang yang sangat antusias dalam mengikuti saham dan kripto ini. Kita akan membahas tentang value proposition canvas. Nah, value canvas ini merupakan sebuah media yang digunakan sebuah perusahaan untuk mengenal produknya lebih jauh atau lebih dalam agar bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam sesi ini ada 3 bagian. Yang pertama ada customer profile, yang kedua value map, dan feed. Customer profile merupakan bagaimana kita memahami bagaimana cara pelanggan tersebut. Value map adalah fitur-fitur apa saja atau kelebihan apa saja dalam produk kita, dan fit adalah bagaimana kita memadukan dari customer profile dan value map agar kecocokan terjadi terhadap pelanggan. Nah, ini adalah bentuk dari customer profile, value map, dan fit. Nah, customer profile ini cara menggunakannya adalah mengidentifikasi para pelanggan dengan mencari tahu apa yang mereka kerjakan, rasakan, dan juga dampak yang mereka dapatkan. Nah, dan value map ini cara kerjanya adalah dengan mempelajari dan melihat bisnis yang sedang berjalan dengan nilai-nilai yang sudah ada. Dan yang terakhir adalah fit. Nah, mencocokkan antara customer, profil, dan value map untuk menemukan masalah dan solusi terbaik agar mencapai sebuah kecocokan. Nah, kenapa sih ketiga hal ini disebut harus dilakukan? Karena untuk mencapai sebuah kepuasan ataupun mempunyai produk yang sangat sempurna, yang mendekati kata sempurna, kita memerlukan kerjasama dari sebuah pelanggan dan perusahaan. Karena dengan 2 hubungan tersebut kita akan menemukan sebuah solusi dan masalah. Nah, saya mengambil Amerika Online dalam bentuk RISE. Nah, kenapa sih saya mengambil Amerika Online ini dalam bentuk RISE? Karena menurut saya ini merupakan titik balik dari karir dari Amerika Online itu sendiri. Nah, karena pada saat yang akan saya bahas ini nanti, Amerika Online ini mengalami kemunduran sangat jauh dalam bentuk pamor maupun pendapatan. Walaupun mereka bekerja sama dengan Time Warner, sebuah perusahaan besar di Amerika Serikat, dengan channel-channel yang kita kenal seperti Cartoon Network dan HBO, mereka tidak bisa mengalami kemajuan atau rise yang sangat tinggi walaupun sudah bekerjasama dengan sebuah brand yang sangat besar. Maka dari itu, Amerika Online merekrut seseorang dari Google, mantan eksekutif Google, yaitu Tim Armstrong, sebagai CEO mereka dalam periode 2009 dan 2018.
Tim Armstrong ini sendiri mempunyai sifat yang sangat terbuka terhadap semua masukan dan kritik yang terjadi. Karena mempunyai pengalaman kerja di Google sebagai salah satu perusahaan terbesar di dunia, dia merubah budaya yang terjadi di Amerika Online, merubah model bisnis yang lama menjadi yang baru dan menetapkan tujuan yang jelas. Karena sebelum ini Amerika Online tidak mempunyai tujuan yang jelas, karena model bisnis yang jelas, dan tim Armstrong ini merubah itu semua untuk mendapatkan rise yang sangat tinggi. Dan juga pastinya tim Armstrong ini membangun merek kembali. Setelah satu periode menjalani sebagai CEO Amerika Online, Tim Armstrong berhasil membuat Amerika Online diakuisisi oleh Verizon. Nah, Verizon ini merupakan sebuah perusahaan Amerika Serikat yang menyediakan perancang telekomunikasi. Setelah diakuisisi oleh Verizon ini, Amerika Online mendapatkan biaya sebesar 4,4 miliar dolar dan menjadi salah satu 5 perusahaan terbesar di Amerika Serikat. Nah, setelah mencapai akuisisi ini, pendapatan mereka melambung sangat tinggi sampai 20 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, setelah akuisisi ini, mengapa sih saya mengatakan ini menjadi rise? Karena seperti yang kita lihat di PowerPoint ini, banyak sekali kemajuan-kemajuan yang sangat tinggi atau yang sangat dicapai oleh tim Armstrong ini bila dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Dan mungkin ini merupakan salah satu sejarah yang bisa dicatat oleh Amerika Online sebagai puncak kejayaan mereka. Solusi bisnis Amerika Online ini saya mengambil rise. Nah, untuk solusi bisnis ini saya mengategorikan menjadi 4, yaitu mesin mencari, hiburan, iklan, dan shopping. Dan dalam mesin mencari dan iklan, saya hanya ingin meningkatkan performa dari solusi bisnis Amerika Online ini dari berupa tampilan ataupun durasi yang bisa digunakan oleh para pelanggan. Namun ada 2 hal baru yang keluar di hiburan dan shopping, karena ini merupakan pusat pencarian dan juga iklan yang banyak. Menurut saya ini adalah 2 segmen yang sangat berpotensi untuk Amerika Online dan pastinya banyak orang yang menyetujui dalam bidang ini. Nah, apa sih yang bisa saya pelajari dari identifikasi Amerika Online kali ini? Nah, saya sangat belajar dari perjalanan karir Amerika Online ini, bahwa apabila kita menjalankan sebuah usaha atau perusahaan dan kita mengalami kemunduran ataupun bisnis kita tidak berjalan, itu bukan berarti kita harus mengakhiri bisnis tersebut dan memulai yang baru. Namun bisa saja kita memperbaiki dan mengubah model bisnis yang sudah terjadi menjadi satu hal yang baru dengan melihat pasar yang ada. Seperti Amerika Online ini yang dulunya mempunyai nama Quantum, menjual video game dan berubah menjadi penyedia layanan internet. Nah, dengan merubah model bisnis mereka bisa membuat kejutan di seluruh dunia yang tidak diduga-duga, karena Amerika Online ini sebuah perusahaan kecil yang tidak dihiraukan oleh para kompetitor manapun. Dengan mengubah model bisnisnya, mereka bisa mengejutkan dunia menjadi salah satu perusahaan terbesar yang ada di dunia pada saat ini. Cukup sekian dari saya. Nah, itulah kesempatan karya kali ini tentang pembahasan identifikasi PMC saya. Terima kasih. Semoga kalian bermanfaat dan sangat antusias untuk mengidentifikasi PMC seperti ini. Semoga hari kalian menyenangkan. Terima kasih.